Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberikan kelapangan rezeki dan ditetapkan keimanan sehingga kita masih bisa berkarya, beraktivitas untuk menjadi amal soleh kita sehari-hari. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana kita bertani peperomia. Peperomia banyak sekali variannya. Nah, pada saat ini saya lebih kepada peperomia carperata, teman-teman semua ya. Jadi saya memiliki beberapa jenis peperomia dan ini salah satunya adalah peperomia carperata. Peperomia carperata ini sendiri memiliki beberapa varian lagi, teman-teman semua. Yang pertama ini ada peperomia carperata merah ya. Biasa juga ada orang yang menyebutnya sebagai peperomia red luna, teman-teman ya. Terus kemudian ini seperti biasanya ini adalah carperata hijau. Terus ini lagi ada salah satu variannya carperata silver, teman-teman semua. Nah, saya masih ada satu lagi. Ini ada varian peperomia carperata pink lady. Tetapi kondisi yang ada pada saya ini kurang keluar warnanya, teman-teman ya, karena kemarin ini saya temukan di bawah rak. Jadi untuk pencahayaannya dia kurang, sehingga dengan kurangnya intensitas pencahayaan matahari warnanya kurang muncul. Biasanya kalau untuk yang jenis pink lady ini dia akan keluar warna sedikit pink orange yang menghiasi di tengah-tengah daun seperti itu, hampir seperti varigata, tetapi dia sudah menjadi varian. Artinya bukan varigata tapi sudah menjadi sesuatu yang variasi baru begitu, teman-teman, kira-kira. Nah, untuk peperomia seperti ini sebenarnya perbanyakannya sangat mudah sekali, teman-teman ya. Dan ini salah satu tanaman hias dengan harga di bawah 30.000 dan relatif banyak peminatnya seperti itu. Yang paling banyak di antara 4 jenis ini di tempat saya ini, teman-teman ya, yang jenis red luna atau peperomia carperata yang berwarna merah seperti ini. Nah, untuk memperbanyaknya sebenarnya sangat mudah, teman-teman ya. Jadi apabila kita memang membeli dan berniat menjadi petani peperomia carperata, ini bisa kita habiskan ya. Artinya daun-daun ini bisa kita stek, kita potong daunnya lalu kita tanam. Cuman kalau kita masih sayang, artinya kita masih menginginkan tampilan ya, jangan kita habiskan semua ya. Jadi sambil jalan sambil kita bertani. Jadi kalau misalnya kita menemukan daun-daun yang sudah tua seperti ini, bisa kita ambil, kita jadikan sebagai bahan untuk bertani, jangan kita buang. Nah, bisa kita praktekkan, teman-teman semua ya. Nah, kalau sebagai sambilan, daun-daun yang sudah tua seperti ini bisa kita ambil ya, kita potong dan kita jadikan sebagai bahan untuk bertani. Sudah menua seperti ini, insya Allah masih bisa bertumbuh ya, teman-teman ya, masih bisa mengeluarkan tunas. Daun-daun yang sudah tua, daun-daun yang sudah berlubang, daun-daun yang kekurangan tempat, nyelempit-nyelempit gitu ya, teman-teman ya, itu kita ambil saja. Nah, kira-kira yang sudah merusak penampilan. Nah, itu kalau kita sebagai istilahnya sambil mencintai memelihara tanaman juga sambil memperbanyaknya, kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa, teman-teman semua ya, yang sudah mulai menguning-menguning seperti ini. Asalkan dia masih kaku ya, belum lemas, insya Allah masih bisa mengeluarkan tunas-tunas baru, teman-teman semua ya. Tapi kalau idealnya kalau untuk bertani memang kita ambil daun-daun yang masih segar seperti ini, teman-teman. Daun-daun yang segar, apalagi kalau bisa yang gede-gede, biar nanti pertumbuhan dari tunas barunya itu cepat.
Kalau kita sambilan ya artinya memang hasilnya pun hasil yang sambilan. Begitu ya teman-teman ya, sangat wajar. Nah ini teman-teman, kita sudah memperoleh beberapa daun yang kurang sehat, dia sudah tua. Ini jangan kita buang, tetapi bisa kita gunakan sebagai bahan untuk bertani. Terus langkah selanjutnya adalah bagaimana teman-teman ya. Ini kalau masih saya buang, tetapi sisakan sedikit tangkai daunnya ya. Kita sisakan sedikit tangkai daunnya. Kelihatan ya teman-teman ya. Kita sisakan sedikit tangkai daunnya. Untuk apa teman-teman? Yang pertama, untuk tempat dia menancap ya teman-teman ya. Untuk istilahnya saya sebagai cantolan biar dia tidak bergerak kemana-mana. Artinya ketika kita menanam tanaman dengan stek, entah itu batang entah itu daun ya, itu artinya kalau tanaman itu stabil diam, artinya tidak bergerak-gerak, itu insya Allah perakaranya semakin lebih cepat. Karena kalau dia bergerak-gerak ya itu nanti akan mengganggu pertumbuhan akar baru teman-teman ya. Belum jadi keluar sudah gesek-gesek, patah dan lain sebagainya, akhirnya busuk dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Jadi saya sisakan tangkainya ini sedikit ya sebagai cantolan ketika nanti kita menanamnya. Yang kedua, untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi adanya gangguan jamur ataupun gangguan insek yang lain teman-teman. Jadi kalau kita menanam daun seperti ini kan artinya kita berlomba siapa yang lebih dulu. Jadi lebih dulu busuknya atau lebih dulu tumbuh tunas barunya, kira-kira seperti itu. Kalau lebih dulu tunas barunya insya Allah aman dan akan menjadi tanaman baru. Tetapi kalau lebih dulu busuknya, artinya lebih cepat busuknya daripada pertumbuhan daun barunya, maka ya wassalam, artinya sudah tidak bisa kita memperoleh tanaman baru dari stek daun seperti ini. Nah, untuk adanya tangkai daunnya masih tersisa ini, apabila terjadi pembusukan dari dalam, dari bawah, dia akan terkena busuk terlebih dahulu, terkena bakteri ataupun jamur terlebih dahulu. Ketika dalam proses naik ke atas daun, maka harapannya sebelum sampai ke titik tumbuh daun ini ya, di tengah-tengah pusat dari tulang-tulang daun ini, sebelum sampai ke situ harapannya sudah tumbuh tunas akar maupun daun baru teman-teman. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ketika terjadi pembusukan tidak langsung mengenai pusat dari pertumbuhan, kira-kira seperti itu. Nah untuk media tanamnya saya ini karena memang seperti halnya kita melakukan pembibitan, tidak memerlukan media yang lapisannya terlalu dalam. Kita hanya butuh lebar, jadi media yang lebar ya teman-teman semua ya. Jadi saya menggunakan polybag yang saya lipat seperti biasanya. Kita ambil permukaannya saja supaya kita peroleh lebarnya. Untuk media tanamnya saya tetap menggunakan sekam yang sudah lapuk, saya tambahkan kompos ya. Kalau misalnya tidak ada kompos, kita tambahkan sedikit tanah halus teman-teman, tanah humus teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya daun yang kita setek ini ketika kita tanam lebih merekat lagi ke media, kira-kira seperti itu, dalam rangka ya menjaga stabilitas, artinya menjaga supaya dia tidak mudah bergerak ke kanan ke kiri, maju mundur seperti itu ya teman-teman. Kalau dia relatif stabil maka insya Allah perakarannya pun akan lebih cepat. Nah sebenarnya kita bisa langsung menaruhnya begini saja ya teman-teman. Kita tekan sedikit ke bawah supaya tadi cantolan dari tangkai daun tadi nancep ya. Tetapi dengan cara seperti ini saya kok
kurang senang karena memang ya dia menghabiskan ruang dari media yang ada. Jadi saya lebih senang kita dengan cara menanamnya secara vertikal seperti ini teman-teman. Supaya apa ya, kita hemat media teman-teman ya, hemat ruang teman-teman ya. Ketika kita memiliki ruang yang kecil ya, ruang yang terbatas, lahan yang terbatas, dengan cara seperti ini kita akan lebih menghemat ruang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi saya menanamnya dengan model horizontal vertikal seperti ini. Sebenarnya bisa saja seperti tadi ya, kita letakkan begitu saja di atas tanah bisa ya, tapi karena untuk penghematan lahan yang saya miliki supaya lebih maksimal lagi, saya biasanya dengan cara saya tegakkan secara vertikal seperti ini. Tipis-tipis saja ya, memasukkannya ke dalam media tipis-tipis saja, asal dia bisa berdiri tegak sudah cukup teman-teman semua ya. Tanaman ini sebenarnya sangat mudah dalam perbanyakannya, cuman dibutuhkan ketelatenan. Ini saya menggunakan polybag ukuran 15, cukup untuk sekitar 10-12 setekan daun peperomia carperata teman-teman semua. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman semua ya. Ini nanti kita tinggal seperti biasanya menyiramnya sampai jenuh ya, sampai air keluar dari pot atau polybag bagian bawah. Supaya daun yang kita tanam ini lebih merekat lagi ke media, berfungsi untuk memadatkan sekaligus untuk merekatkan daun yang sudah kita tanam ini teman-teman semua. Nah, seperti ini teman-teman semua ya. Kira-kira sudah cukup ya dengan cara kita menyetek peperomia yang ini. Kebetulan tadi adalah yang silver karena yang sudah banyak daun yang sudah jelek, artinya sudah mengganggu penampilan. Kita ambil daunnya dan jangan kita buang, tapi bisa kita jadikan sebagai bahan untuk bercocok tanam. Dengan harapan apa teman-teman ya? Dengan harapan semakin banyak tanaman kita dan semakin banyak peluang untuk menghasilkan rezeki. Kalau saya sebagai petani seperti itu teman-teman ya. Nah, ini nanti kira-kira sekitar tidak sampai 1 bulan, dalam usia 3 minggu dia sudah akan mengeluarkan tunas-tunas daun baru seperti ini kira-kira contohnya teman-teman ya. Ini yang saya setek kira-kira belum ada 1 bulan ya teman-teman. Ini pas hampir bertepatan dengan setelah hari raya Idul Fitri kemarin teman-teman. Saya setek, kemudian sudah muncul daun-daun baru seperti ini, masih kecil-kecil memang teman-teman ya. Nah, nanti ketika dia berusia, dari kondisi seperti ini berusia 2 bulan, dia sudah bisa kita panen teman-teman, dan kita letakkan di pot-pot yang khusus atau seedling. Kira-kira seperti ini ya teman-teman semua. Dan setelah tambah 1 bulan lagi, kira-kira akan berpenampilan seperti ini. Ini sudah berusia kira-kira 3-4 bulan setelah saya melakukan setek batang yang pertama tadi seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini penampilannya. Sudah layak kita jual dengan harga berkisar antara 7.500 sampai dengan 15.000 teman-teman, tergantung jenisnya. Kalau yang paling mahal itu di antara beberapa jenis, beberapa varian dari Peperomia carperata, ini adalah yang merah seperti ini, Red Luna ya teman-teman. Dia minimal kita jual 10.000 ya. Kalau untuk yang jenis hijau dan silver seperti ini kira-kira mulai 7.500. Seperti teman-teman semua ya. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.